Bersama saya Rizna Febriana sebagai host di episode kali ini. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrolin tentang algoritma Uniform Cost Search atau yang biasa disingkat dengan algoritma UCS. Ini adalah salah satu algoritma yang cukup penting dan sangat relevan, terutama bagi teman-teman semua yang tertarik di dalam dunia kecerdasan buatan dan pencarian jalur. Nah, UCS ini punya peran yang sangat besar loh teman-teman, terutama di berbagai aplikasi, dari mulai navigasi sampai dengan pengelolaan rute logistik. Dan tentunya pada episode kali ini aku nggak bakal sendirian karena sudah ada narasumber yang ahli di bidang ini. Kita sambut aja dengan hangat Kak Adin Setia Mulia selaku bintang tamu di episode kali ini. Terima kasih Kak Rizna. Senang banget bisa ikut ngobrol di sini. Semoga obrolan kita kali ini memberikan wawasan yang berguna bagi para penonton, terutama yang sedang belajar atau tertarik dengan penerapan algoritma pencarian dalam kehidupan nyata. Oke, tentu saja nih Kak Adin. Karena di episode kali ini kita bakal bahas secara lebih dalam tentang bagaimana UCS bekerja, lalu apa saja aplikasinya di dunia nyata, sampai dengan tantangan yang sering dihadapi dalam penggunaannya. Jadi untuk teman-teman semua pastiin untuk terus dengerin ya. Oke, langsung aja nih Kak Adin, bisa dijelasin nggak apa sih yang dimaksud dengan algoritma Uniform Cost Search dan gimana cara kerjanya secara garis besar? Nah, tentu saja. Uniform Cost Search atau UCS adalah sebuah algoritma pencarian yang digunakan untuk menemukan jalur dengan biaya terendah antara titik awal dan titik tujuan. UCS ini berbeda dengan algoritma pencarian lain seperti Broad Field Search karena UCS nggak hanya mempertimbangkan kedalaman jalur, tapi juga biaya yang diperlukan untuk mencapai simpul-simpul tertentu. Jadi setiap kali memilih jalur yang dieksplorasi, UCS selalu memilih jalur yang biayanya paling rendah. Begitu. Misalnya gini deh, bayangin kita punya beberapa jalur yang bisa dipilih. UCS akan selalu memilih jalur yang memerlukan biaya terendah terlebih dahulu, meskipun jalur tersebut mungkin lebih panjang. Tujuan UCS adalah untuk menemukan jalur optimal dengan biaya total terkecil. Oke, jadi UCS ini mirip-mirip sama algoritma Dijkstra ya Kak? Betul sekali. Bedanya UCS lebih fleksibel karena bisa dipakai untuk berbagai jenis masalah pencarian seperti itu ya, sehingga tidak terbatas pada graf dengan bobot positif saja, begitu ya? Betul. Secara prinsip UCS dan Dijkstra hampir sama, yaitu sama-sama memilih jalur dengan biaya terendah. Bedanya, UCS lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk berbagai jenis masalah pencarian. Sedangkan Dijkstra lebih berfokus pada graf yang memiliki bobot positif. UCS juga lebih adaptif karena bisa bekerja dengan graf yang memiliki biaya non-negatif. Sementara Dijkstra cenderung lebih spesifik dan terbatas. Gitu. Oke, jadi UCS ini memilih jalur berdasarkan biaya terendah ya Kak? Iya. Nah, kalau kayak gitu gimana sih cara UCS ini memilih jalur yang akan dieksplorasi? Apakah ada struktur khusus yang bisa digunakan seperti itu? UCS itu menggunakan antrian prioritas, yaitu struktur data yang memungkinkan kita untuk memilih simpul dengan biaya kumulatif terendah untuk dieksplorasi lebih lanjut. Setiap kali ada simpul baru yang ditemukan, UCS akan menghitung biaya kumulatifnya, yaitu total biaya yang diperlukan untuk mencapai simpul tersebut. Simpul yang memiliki biaya lebih rendah akan diprioritaskan untuk dieksplorasi terlebih dahulu. Oke, jadi setiap simpul yang ada dalam pencarian itu dimasukkan ke dalam antrian prioritas ya Kak? Iya. Dan UCS akan memilih simpul dengan biaya terendah untuk dieksplorasi terlebih dahulu, begitu? Ya, betul sekali. Semua simpul yang akan dieksplorasi itu dimasukkan ke dalam antrian prioritas. Dan UCS akan selalu memilih simpul yang memiliki biaya kumulatif terendah. Ini memastikan bahwa kita selalu mendapatkan jalur optimal dengan biaya terkecil, asalkan biaya tersebut non-negatif. Oke, nah kalau misalnya ada beberapa jalur yang hampir sama nih biayanya, kira-kira UCS ini bakal pilih yang mana sih Kak?
Kalau ada beberapa jalur dengan biaya yang sangat mirip, UCS akan memilih yang pertama kali ditemukan di antrian prioritas. Jadi meskipun biaya kedua hampir sama, yang dipilih adalah jalur yang lebih dulu sampai ke antrian. Oke, jadi UCS ini dijamin bakal menemukan solusi terbaik ya Kak? Iya betul. Selama semua biaya itu bernilai positif begitu. Ya. UCS akan selalu memberikan solusi terbaik selama biaya yang ada di graf non negatif. Kalau ada biaya negatif dalam graf, maka UCS bisa jadi tidak bekerja dengan baik dan hasil pencarian bisa jadi tidak optimal. Oke. Gimana kalau sekarang kita langsung coba aja mengaplikasikan UCS ini dalam dunia nyata ya Kak? Nah misalnya kita punya peta jalan antar kota dan setiap jalan itu memiliki biaya yang berbeda-beda seperti waktu tempuh atau jarak tempuh. Nah, gimana sih caranya UCS ini bekerja dalam hal ini? Misalnya nih, kita ingin mencari rute termurah antara dua kota. Setiap ruas jalan memiliki biaya tertentu, entah itu waktu tempuh, jarak, atau bahkan biaya bahan bakar yang dibutuhkan untuk perjalanan. UCS akan memulai pencarian dari kota asal dan secara bertahap mengeksplorasi semua jalan yang ada. Memilih jalur yang biayanya paling rendah. Jadi meskipun ada jalur yang lebih panjang, UCS akan memilih jalur yang lebih murah. Jadi meskipun ada jalur yang lebih panjang, UCS akan memilih jalur yang lebih murah untuk mencapai tujuan. Jadi UCS ini nggak hanya fokus ke jalur tercepat atau terpendek saja ya Kak, tapi lebih ke jalur yang paling efisien biayanya. Berarti ini sangat berguna sekali dong dalam aplikasi seperti logistik atau pengiriman barang. Ya, betul sekali. Pastinya sangat berguna ya, karena UCS sangat cocok untuk aplikasi yang mengutamakan efisiensi biaya, seperti dalam perencanaan rute pengiriman barang atau aplikasi yang harus mempertimbangkan faktor biaya lainnya selain waktu atau jarak, seperti penghematan bahan bakar atau biaya operasional. Berarti UCS ini memang sangat powerful ya, tapi walaupun begitu pasti ada aja nggak sih tantangannya gitu. Nah menurut Kak Adin, apa aja tantangan utama saat kita itu pakai UCS dalam skala yang besar begitu? Nah, salah satu tantangan utama saat menggunakan UCS adalah penggunaan memori yang tinggi, karena UCS harus menyimpan semua simpul yang sudah dieksplorasi dalam antrian prioritas. Ini bisa sangat membebani memori, terutama jika graf yang digunakan sangatlah besar dengan banyak simpul dan jalur. Itu. Wah ini bisa jadi masalah kalau data yang diolah sangat besar ya Kak, dan memerlukan banyak memori gitu. Nah kira-kira karena masalah seperti ini, ada nggak sih solusi untuk mengatasinya? Salah satu solusi adalah dengan menggunakan struktur data yang lebih efisien, seperti hub atau antrian prioritas yang dioptimalkan, yang dapat mengurangi penggunaan memori. Selain itu, kita juga bisa menggunakan teknik pencarian terbatas, di mana kita hanya mengeksplorasi bagian graf yang relevan tanpa harus mengeksplorasi seluruh graf. Nah, terus gimana sih dengan kecepatan komputasinya Kak? Apakah UCS ini bisa jadi lambat kalau grafnya itu terlalu besar? Betul, UCS ini bisa menjadi lambat jika grafnya sangat besar dan kompleks. Untuk mengatasi masalah ini, kita bisa menggunakan algoritma heuristik seperti ASTAR. Algoritma ASTAR menggunakan estimasi untuk memperkirakan biaya yang tersisa menuju tujuan, sehingga proses pencarian dapat lebih efisien dan tidak mengeksplorasi seluruh jalur. Kalau misalnya nih teman-teman yang ada di rumah tuh pengen coba mengimplementasikan UCS ini, nah kira-kira dari Karin ada tips atau saran nggak? Itu gimana aja gitu? Sarannya yang pertama, pastikan semua biaya dalam graf itu non negatif, karena UCS hanya akan bekerja dengan baik jika semua biaya itu positif atau nol. Yang kedua, gunakan struktur data yang efisien seperti heap atau antrian prioritas.
untuk mempercepat proses pencarian. Dan yang terakhir, kalau grafnya sangat besar atau rumit, coba pakai algoritma A*STAR atau pencarian terbatas untuk meningkatkan efisiensi. Mungkin jadi intinya UCS ini adalah algoritma yang sangat efektif ya Kak untuk mencari jalur dengan biaya terendah, meskipun ada tantangan dalam hal penggunaan memori dan kecepatan komputasi. Nah, tapi tantangan tersebut bisa diatasi dengan memilih struktur data yang tepat dan menggunakan algoritma heuristik seperti A*STAR. Ya. Oke, sepertinya kita sudah ada di penghujung acara nih Kak Adin. Terima kasih atas penjelasan yang sangat bermanfaat untuk hari ini. Semoga para pendengar semua bisa paham tentang UCS, cara kerjanya, dan bagaimana penerapannya dalam dunia nyata. Baik, terima kasih juga Kak Risna. Semoga yang mendengarkan ini bisa mendapatkan manfaat dari obrolan kita hari ini. Oke, sama-sama Kak Adin. Terima kasih juga buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus ikuti podcast kami supaya enggak ketinggalan episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.